Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Wa dzukira 'inda Sahal ibn Abdullah al-karamat. Kita masih membahas tentang bab karamah. Di pertemuan lalu sudah kita bahas terkait masalah keramat para aulia, bahwasanya keramat itu bukan standar kedudukan seseorang di sisi Allah. Namun jika terdapat keramat dari orang-orang yang disebut para aulia, itu adalah bonus tambahan yang Allah berikan atas keistiqomahan mereka di dalam melaksanakan syariat Islam, sehingga Allah berikan kemuliaan itu kepada mereka. Ada satu keramat yang sebenarnya sangat mahal dan kita dituntut untuk berharap demikian, yaitu keramat kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Mereka bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam, paling minimal sekali seumur hidup di dalam mimpinya. Kalau sampai saat ini kita belum pernah melihat Nabi, kita harus mengevaluasi diri kita. Ada yang salah dengan kita, ada yang kurang dengan diri kita. Orang yang bisa melihat Rasul di dalam mimpinya, berarti orang tersebut telah dipilih oleh Allah, dan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah kecintaan yang benar, dan dia sudah melaksanakan syariat Islam dengan baik. Kemudian diberikan rizki bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Jadi kalau sampai saat ini kita belum bermimpi Rasul, maka kita harus lebih giat lagi memperbaiki diri kita. Ada yang kurang di dalam diri kita. Nah, para ulama semisal Syekh Ba'umar itu menulis satu kitab yang membahas tentang cara dan amalan-amalan yang bisa menyampaikan seseorang untuk bisa bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, amalan-amalan yang ada yang diajarkan oleh para ulama sebenarnya itu hanya bantuan saja, tapi intinya di masalah mahabbah, ya, kecintaan, kerinduan, pelaksanaan syariat yang benar dan sungguh-sungguh di dalam melaksanakan syariat tersebut. Maka hal itu seandainya tanpa amalan sekalipun dia bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, amalan itu adalah sebagai tambahan, bantuan. Ya, mudah-mudahan dengan amalan itu mempermudah diri kita bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu satu keramat bagi seorang muslim. Nah, kitab tersebut berjudul Kaifiyatul Wusul li Ru'yati Sayyidina Rasul. Di situ beliau Syekh Ba'umar sudah menulis amalan-amalan, cara-cara bagaimana sehingga kita bisa bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya semacam tambahan ikhtiar, tapi intinya itu di dalam cinta dan kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus kita cita-citakan. Kalau sampai saat ini, apalagi yang sudah umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sekalipun belum pernah melihat Nabi Muhammad, dia harus lebih giat lagi memperbaiki dirinya. Masih ada yang kurang. Termasuk kita semuanya, jikalau belum mimpi Nabi,
maka ada yang kurang dengan diri kita dan kita harus perbaiki itu. Jangan sampai meninggal dunia sekalipun belum pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama-ulama terdahulu di antaranya Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Beliau dinisbatkan kitab Tafsirul Ahlam, ya, tafsir mimpi, dinisbatkan kepada beliau. Tabi'in bernama Al-Imam Muhammad ibn Sirin, salah satu murid dari sahabat bernama Sayyidina Anas bin Malik. Di situ beliau jelaskan takwil mimpi. Di antaranya beliau nyatakan di situ, orang yang melihat Rasul di dalam mimpinya, beliau kutip satu hadis, man ra'ani fil manami lan yadkhulan nara. Siapa orang yang pernah melihat aku di dalam mimpi, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Berarti ini orang baik. Ini orang dapat jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdha fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Wa fil riwayah man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Orang yang melihat aku di dalam mimpi, kelak dia akan melihat aku dalam keadaan nyata. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku, kata Rasul SAW. Di dalam riwayat yang lain dinyatakan yang melihat aku di dalam mimpi, sungguh dia melihat aku, sungguh dia telah melihat aku, haqqa, benar-benar melihat aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keramat yang harus kita gapai, ini harus kita cari, ya, keramat, kemuliaan, ya. Keramat secara bahasa artinya mulia, artinya mulia atau kemuliaan. Wajib bagi kita harus pusing memikirkan cita-cita itu. Kok sampai saat ini belum pernah mimpi, padahal sholat sudah jaga 5 waktu, salawat juga sudah banyak, ya kan, maksiat sudah ditinggal, kok masih belum bisa? Ada yang salah dengan diri saya ini, harus saya perbaiki, gitu. Kalau sudah mimpi Nabi dalam keadaan baik, ada mimpi Nabi juga tapi Nabi murka kepadanya, beda tuh. Ya. Dia mimpi Nabi tapi dalam mimpi itu Nabi marah kepadanya, Nabi tidak ridho kepadanya, tidak suka kepadanya. Itu beda. Itu justru berbahaya. Karena Nabi benar-benar marah itu di alam barzakh. Seperti kisah yang pernah saya ceritakan, salah satu tokoh bernama Timur Leng, terkenal sebagai tokoh yang sangat kejam, sangat jahat, sangat bengis. Cuma punya satu kemuliaan, yaitu dia punya kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad. Itu saja modalnya, cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi. Ketika meninggal dunia Timur Leng, dimakamkan di satu tempat, ada salah seorang muslim lewat di kuburannya. Dia sudah kumpulkan di dalam Al-Quran ayat-ayat Al-Quran yang isinya tentang azab, tentang siksaan. Tujuannya dia baca itu untuk mendoakan keburukan kepada Timur Leng. Dia buat buku wirid tersendiri, dia baca di depan kuburannya Timur Leng. Dibaca itu wirid-wirid tersebut. Kemudian dia tertidur, dia bermimpi Rasul SAW hadir dalam mimpinya itu dalam keadaan marah kepadanya dan mengatakan, kamu tinggalkan bacaan itu kepada dia. Dia seperti itu, orangnya bengis, jahat, tapi dia sangat cinta kepada keluargaku dan turunanku, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, mimpi seperti ini teguran. Tapi kalau mimpi sampai seorang dokter di Mesir bernama Dr. Fuad Shakir, beliau menyatakan kalau mimpi Nabi dalam keadaan baik, isi mimpinya itu, jangankan melihat nabinya, melihat sendalnya nabinya dia sudah selamat.
belum lihat nabinya, sendalnya Nabi, ridanya Nabi, benda-benda yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu juga masuk ke dalam hadis tersebut. Bagaimana kiranya kalau dia bermimpi benar-benar bermuwajahah, berhadapan langsung, melihat langsung sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ini kita semua jangan sampai meninggal dunia terkecuali sudah pernah melihat Rasul Sayyiduna wa Habibuna wa Tabibu Qulubina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Dan dikatakan dalam kitab Tafsirul Ahlam yang membahas tentang tafsir mimpi. Kemudian ada juga kitab karya Al-Imam An-Nablusi berjudul Ta'atirul Anam fi Ta'biril Manam yang membahas tentang takwil dan tafsir-tafsir mimpi. Sepakat bahwa mimpi kepada para nabi secara umum, ya, maka itu pasti bertanda baik. Mimpi kepada kaum solehin juga mimpi yang baik. Dan mimpi tersebut ketika diwujudkan oleh Allah pasti ada bisyarah, ada kabar gembira. Walakum busyra fil hayati dunya. Bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia. Ditafsirkan apa kabar gembira di kehidupan dunia? Mimpi yang baik. Mimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga keramat yang semacam ini yang kita cari. Keramat agar bisa istiqomah dalam taat wa ibadah, keramat agar bisa khusyuk, keramat bisa khusyuk membaca Al-Quran, bukan keramat-keramat yang terbang, tembus dinding dan sebagainya. Jangan yang itu. Tidak perlu. Keramat yang menyelamatkan kita, keramat semacam itu. Kalau ada yang luar biasa itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kan dinyatakan tuh, kalau ibadah hanya cari keramat, maka ibadahnya itu dianggap ibadah yang tidak ikhlas. Karena yang dia cari adalah keramat. Nah, sehingga jangan sampai salah di dalam niat ketika kita melakukan amal-amal soleh.